Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alport yang beranggotakan Lulu Kholis, Rizky Vidya Putra, Heni Hamdiah, Ikvin Nurmazidah, Frijanani Firdaus, Lafaiza Qur'ani Az-Zahra, Silviania Putri, Akila Zain Fadilah, Mahmud Yusuf Kempur Soeharto akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan sifat kardinal, sentral, dan sekunder dengan id, ego, dan superego? Disposisi kardinal adalah sesuatu sifat yang berperan penting dalam kehidupan yang hanya dimiliki sedikit orang. Sifat yang sangat berperan dan mendominasi seluruh hidupnya. Contohnya, narsis, hedonis, sadis, dan sebagainya. Disposisi sentral, kecenderungan sifat yang lebih umum dan kuat atau khas yang menonjol dari perilaku pada seseorang. Contohnya ambisius, jujur, senang berkompetisi, dan sebagainya. Dan terakhir, disposisi sekunder, sifat yang lebih spesifik atau terbatas, yang tidak umum dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian. Sifat ini tidak mencolok, jarang digunakan, dan hanya digunakan pada kesempatan khusus. Contoh, Lulu itu adalah wanita yang sabar, itu disposisi sentralnya. Namun, pada suatu hari, seseorang teman menghina orang tuanya, maka Lulu menjadi sangat marah, itu disposisi sekundernya. Dan selanjutnya, ide, ego, dan superego adalah struktur psikis yang terpisah tetapi saling berinteraksi. Konsep ini dirumuskan oleh Sigmund Freud. Ide, ego, dan superego merupakan konstruksi teoretis yang mendeskripsikan aktivitas dan interaksi mental manusia. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Dari ciri-ciri orang yang matang menurut Alport, apakah seseorang harus memiliki semua ciri-ciri tersebut atau hanya salah satunya? Mengapa demikian? Jika menurut saya, harus memiliki semua ciri-ciri yang telah disebutkan. Karena jika ada beberapa ciri-ciri yang terlewat, maka menandakan bahwa orang tersebut belum matang secara psikologis. Apakah seseorang dengan kepribadian buruk berarti tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, atau ada faktor tidak sadar dari dalam dirinya yang membentuk kepribadian tersebut? Jelaskan menurut pendapat Alport. Jadi, seseorang dengan kepribadian yang buruk bukan berarti tidak bisa berubah. Dalam teori yang dikembangkan oleh Alport, menyatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik dalam lingkungannya. Suatu fenomena dinamik yang memiliki elemen psikologik dan fisiologik yang berkembang dan berubah dapat memainkan peran aktif dalam berfungsinya individu. Menurut Alport, berubahnya individu bukan karena adanya faktor ketidaksadaran, melainkan karena motivasi atau dorongan sebagai arus aktivitas yang memiliki unsur tetap atau trait dan unsur yang berubah-ubah, yaitu fungsional autonomi, kecenderungan tingkah laku untuk berlanjut oleh alasan yang berbeda dengan alasan motivasi awalnya. Memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungannya. Jelaskan unsur pokok dalam definisi tersebut. 4 unsur pokok dalam definisi kepribadian yaitu 1. Istilah dinamik organisasi. Istilah ini mengacu kepada adanya perubahan dan perkembangan kepribadian yang berperan aktif dalam individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam diri individu ada pusat organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian lalu menghubungkan satu dengan yang lainnya. 2. Istilah psikososial sistem. Istilah ini menunjukkan bahwa kepribadian bukan hanya konstruk hipotetik, namun merupakan fenomena nyata yang mencangkup aspek mental dan fisik, kemudian disatukan dalam kesatuan kepribadian. 3. Istilah determine. Istilah ini menunjukkan bahwa kepribadian bukan sekadar konsep yang menentukan tingkah laku seseorang, tetapi bagian dari individu yang berperan aktif dalam tingkah laku orang tersebut.
4. Istilah unik atau khas. Istilah ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang benar-benar sama dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga tidak ada dua orang yang memiliki kepribadian yang sama. Pertanyaan yang kelima, dalam teori Allport terdapat motivasi yang di dalamnya ada kepribadian sehat yang diketahui mempersatukan dan mengintegrasikan seluruh kepribadian tanpa dibimbing oleh kekuatan tak sadar atau pengalaman kanak-kanak serta prinsip penguasaan kemampuan. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana proses penyatuannya dan seperti apa contoh dari prinsip penguasaan kemampuannya? Jadi, proses penyatuannya adalah sikap atau tingkah laku yang dimotivasi oleh pikiran sadar sehingga peran proses tak sadar dalam tingkah laku sangat kecil, dan kepribadian yang matang tidak dikontrol oleh trauma dan konflik masa kanak-kanak. Orang-orang yang sehat dibimbing dan diarahkan oleh masa sekarang dan oleh intensi-intensi ke arah masa depan dan antisipasi-antisipasi masa depan. Sikap muncul karena kebiasaan individu. Nah, dari kebiasaan itu kemudian terbentuklah sifat individu. Jadi, proses yang mendasarinya adalah dimulai dari yang pertama sifat, dan yang kedua kebiasaan, ketiga dari kebiasaan kemudian muncullah sikap. Nah, contoh prinsip penguasaan kemampuannya, saya ambil contoh yang simpel dulu aja. Orang yang suka climbing atau manjat tebing bakal berusaha sekuat tenaga buat sampai puncak. Pas udah di puncak, dia nggak puas sampai di situ. Dari situ dia bakal nyari tempat-tempat baru yang lebih menantang buat memuaskan keinginannya. Ingin yang lebih menantang, menarik, intinya selalu ada motif baru yang muncul, kebutuhan akan variasi, sensasi, dan tantangan baru. Baik, saya akan menjawab mengenai adanya kemungkinan bahwa individu bisa berubah terhadap tipe yang dimilikinya. Kemungkinan tipe pada individu itu bisa berubah. Mengapa demikian? Karena tipe adalah hasil dari pengelompokan atau abstraksi dari sifat-sifat. Tipe juga berupa instruksi ideal yang dapat disesuaikan dengan tipe-tipe yang ada. Akan tetapi, konsekuensinya akan adanya pengabaian terhadap sifat-sifat individual. Jika dalam sifat lebih mementingkan keajekan atau keteraturan, lain lagi dengan tipe yang bersifat menyembunyikan keunikan pribadi yang menunjukkan perbedaan perbuatan yang tidak cocok dengan kenyataan. Pada konsep kepribadian, Allport memiliki unsur yang tepat, yaitu trait. Mengapa trait ini menjadi unsur yang tepat? Bukankah trait itu bisa berubah tergantung dengan kondisinya? Nah, perlu diketahui bahwa trait merupakan sistem neuropsikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi stimulus dan memulai serta membimbing tingkah laku adaptasi dan ekspresif secara sama. Dari trait juga perlu diketahui bahwa trait juga tidak memiliki karakteristik sendiri, antara lain A. Nyata dan benar ada di setiap individu, bukan hanya sekedar label dan sebutan. Kedua, menjadi kasual, sebab dari suatu perilaku yang biasanya terjadi. Ketiga, empiris, bisa diidentifikasi oleh indera dan masing-masing saling berkorelasi. Keempat, fleksibel dan berubah sesuai situasi. Dari pemaparan yang telah dijelaskan tentang mengapa trait dikategorikan ke dalam unsur yang tepat, yaitu karena keberadaan trait sendiri pasti ada pada setiap diri individu. Sifat trait memang memiliki unsur yang bisa berubah, namun keberadaannya pada diri individu selalu ada. Hal itu yang menjadi sebab mengapa trait termasuk unsur yang tepat. Jadi saya akan menjawab pertanyaan ke-8. Pertanyaannya berisi tolong berikan gambaran dan contoh mengenai individual traits dan common traits. Jadi di sini saya akan membahas tentang gambaran dan contoh mengenai common trait terlebih dahulu. Gambaran common trait ini seperti ada 20 kelompok menunjukkan sifat keagresifan atau biasa disebut common trait.
Tetapi kita tidak bisa menyimpulkan apakah 20 orang ini menunjukkan sifat keagresifan melalui jalan yang sama. Mungkin bisa jadi asertif dan kompetitif, sakartik dan bermusuhan, dan bisa juga melalui kekerasan fisik, di mana personal disposisi ini disebut sebagai subkategori atau jalan khusus sifat terwujud. Sifat tidak hanya membimbing suatu tingkah laku, tetapi juga memulai tingkah laku dan dalam beberapa hal memerankan peran memotivasi yang penting. Seperti contoh sederhana, ketika kita melihat orang suka pergi ke disko atau biasa disebut dengan diskotik atau bar, itu secara umum dia suka bergaul, tetapi ada juga tingkah laku khusus bahwa dia juga suka mendengarkan musik. Yang kedua, kita akan membahas tentang individual traits. Gambaran individual traits seperti si A itu adalah wanita yang sabar atau biasa disebut dengan disposisi sentral. Namun, pada suatu hari seorang teman menghina orang tuanya, maka A ini akan menjadi marah dan emosinya meledak-ledak atau biasa disebut dengan disposisi sekunder. Misalnya, seperti contoh juga bisa disebut ambisius, jujur, senang berkompetensi, dan lain sebagainya. Yaitu Alport menolak psikoanalisa milik Sigmund Freud. Sebutkan perbedaan antara teori Sigmund Freud dengan Alport. Alport tidak setuju dengan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud karena Alport meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang digerakkan kesadarannya, yang berdasarkan pada masa kini, masa depan, dan bukan masa lalu. Alport meyakini bahwa tingkah laku seorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teori adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Alport memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungan. Perbedaan antara pendapat Alport mengenai teori Sigmund Freud antara lain adalah: yang pertama, Alport menganggap Freud terlalu mementingkan ketidaksadaran dalam kepribadian, sedangkan Alport menganggap bahwa orang yang sehat dan normal mempunyai fungsi rasional dan sadar yang mampu mengontrol kekuatan yang memotivasi dirinya. Dengan begitu, Alport lebih pada motivasi diri individu. Yang kedua adalah manusia tidak terpenjara oleh konflik dan pengalaman pada masa kanak-kanak, melainkan setiap individu cenderung ditentukan oleh masa depan daripada masa lalu. Yang ketiga adalah dalam mengembangkan teorinya, Alport tidak mengumpulkan data dari orang-orang yang patologi. Dan yang terakhir adalah Alport merupakan orang pertama yang memusatkan perhatian kepada kepribadian yang sehat, bukan kepribadian neurotis. Oke, pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab semuanya. Kami akhiri penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.